Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Risna Rosandi. Video kali ini kita akan membuat olahan kue kering dalam berproses menambah pengalaman baru, menjadi terampil dalam berkreasi. Oke, jadi untuk kali ini kita akan membuat atau mencoba membuat olahan kue kering ini yaitu kue salju. Jadi kue ini bisa disajikan di ruang tengah, di ruang tamu sebagai makanan cemilan ya. Ya, Anda sudah banyak mengenalnya. Itu sih biasa ya. Itu eh jadi gini, kalau Anda bisa membelinya itu hal yang biasa, tapi kalau Anda bisa membuatnya itu baru luar biasa. Nah, untuk menambah pengalaman ataupun untuk saya sendiri ini adalah mengembangkan kreativitas atau mengembangkan dalam rangka keterampilan. Jadi dulu pernah bikin ya sekarang kita bikin lagi. Ini menjadi sebuah atau kegiatan supaya lebih terampil lagi. Jadi seperti itu. Ya ini silahkan kita saksikan aja videonya seperti apa. Siapa tahu Anda bisa atau yang belum pernah membuatnya bisa mencoba untuk membuatnya karena kue ini, kue salju ini bagi pemula yang belum pernah bikin kue, jadi sebagai media belajar Anda yang lebih mudah dalam untuk pemula yang ingin belajar membuat kue. Kenapa saya menyarankan kue ini? Karena eh, potensi kegagalannya tuh sangat minim sekali. Itu jadi pasti berhasil deh. Ya ikutin aja berapa-berapa bahan-bahannya atau cara-caranya. Gitu. Jadi cocok buat pemula yang ingin belajar. Gitu. Oke, jadi sambil mengenalkan channel ini, jadi saya akan men-sharingkan kegiatan-kegiatan di mana yang saya ceritakan sebelumnya yaitu sebagai penambah pengalaman baru menjadi terampil dalam berkreasi. Jadi kita mengembangkan pengalaman supaya menjadi terampil dalam berkreasi. Apapun kegiatannya, bisa membuat kue, bisa membuat sesuatu alat-alat yang lainnya yang tentunya ada manfaatnya untuk kita. Itu jadi ini kegiatan sebagai mengisi kekosongan daripada bengong, daripada nggak ada kerjaan apa-apa, ya kita bisa memanfaatkan waktu itu untuk diri kita menjadi lebih terampil lagi. Oke. Oke, jadi silakan yang belum subscribe, klik tombolnya di bawah ini, aktifkan loncengnya biar Anda mendapatkan video lainnya yang lebih menarik lagi yang cocok dengan Anda. Mungkin bisa menambah inspirasi bagi kegiatan Anda yang ingin mengembangkan bukan hanya sebuah kegiatan seperti ini saja, bisa apapun itu kegiatannya. Oke, jadi ini sekedar sharing caranya aja gitu. Jadi manfaatkanlah media, manfaatkanlah informasi-informasi yang menunjang supaya Anda menjadi berpengalaman lagi. Itu kalau udah berpengalaman, Anda mungkin bisa menjadi seorang ahli. Oke, jadi seperti itu. Tonton terus videonya, jangan kemana-mana. Semoga ada manfaatnya buat Anda. Oke, inilah namanya putri salju atau disebut kue salju. Oke, kalau gitu kita akan mulai mengenali bahan-bahan utamanya ini. Ini sangat simpel sekali, bahannya juga tidak terlalu banyak. Nah, ini kita udah siapkan terlebih dahulu, terutama ini telur kuningnya yang kita pakai. Kemudian di sini ada butter juga margarinnya sudah kita satukan ya di situ. Jadi
takarannya itu 50 butter dan 50 gram margarin. Nah ini dia, jadi kita udah campurkan ini. Karena kenapa kita pakai dua jenis ini, karena untuk kue kering identik dengan butter ya, butter cookies. Kenapa butter? Butter ini wangi sekali. Nah ini telur yang Anda bisa saksikan caranya seperti ini. Masukkan telur dan juga gula halus. Supaya kenapa kita pakai gula halus? Karena supaya teksturnya lebih lembut atau nanti lumer kalau dicicipin itu. Nah ini kita nggak pakai mixer, cuman cukup pakai tangan aja diaduk. Pakai tangan, iya, pakai pengaduk ya. Jadi simple sekali, caranya mudah, bahan-bahannya atau alatnya pun simple. Ini kita aduk saja sampai rata, tercampur semuanya. Jadi saya jelaskan lagi, margarin itu biasanya agak asin dan butternya itu nggak terlalu asin. Maka kita padukan itu supaya wanginya dapet juga rasanya pas gitu. Jadi biasanya kalau kue kering pakainya butter, nanti ketika dimasak tuh, ketika dipanaskan wanginya baru. Nah ini susu bubuk, biar rasa susunya berasa gurihnya. Kita campurkan lagi, aduk lagi sampai rata. Jadi kalau pakai butter aja juga sih sebenarnya lebih mantap lagi, tapi harganya juga lumayan. Jadi kita bagi dua aja. Terus ini tepung maizena, kita aduk lagi. Kenapa pakai tepung ini? Karena tepung ini biasanya krenyes-krenyesnya dapet ya. Jadi kalau di keripik tuh kriuk-kriuknya, jadi lumer juga. Kalau nggak ada kriuknya kurang begitu pas ya, jadi lembek. Tapi kalau pakai ini bisa krenyes-krenyesnya ada. Oke, untuk berikutnya setelah tercampur ini kita masukkan lagi bahan-bahannya. Nah ini untuk garam, jadi kita campur lagi dengan garam biar rasanya mantap. Kenapa ada garamnya? Karena biar lebih hangat rasanya ya. Nah ini kasih terigu, diaduk lagi secara bertahap aja supaya lebih mudah pencampurannya. Kalau disekaliin nanti kadang-kadang bergerumpel-gerumpel gitu, nggak jelas. Jadi selagi adonannya itu masih lumer ya, nah itu. Nah ini kita ganti bahan aduknya yang lebih kuat lagi, karena semakin kita aduk ditambahin terigu lebih mengeras bahannya. Oke, sampai agak mengeras diaduk lagi dan halus ya. Jadi kita aduk sampai halus, agak mengeras juga biar bisa dibentuk. Karena kalau terlalu encer juga
nanti lumernya terlalu, kalau dipegang tuh jadinya ambrul. Nah ini hampir selesai. Oke, sepertinya ini udah siap. Kita bisa buat bentuk-bentuknya karena udah kalis. Ini udah bisa dibentuk-bentuk. Udah tercampur juga lembut. Oke, jadi kita siapkan pakai plastik seperti ini. Jadi kita bentuk dulu, diratain biar bisa dicetak pakai alat-alat yang ada aja. Yang penting bisa. Nah ini cetakannya, ini cetakan, bukan cetakan itu sih, cuman bisa dibentuk aja tuh. Kita bisa bentuk seperti itu. Ya, jadi tinggal dilanjutkan bikin seperti ini sampai habis. Oke, jadi ditaruh di dalam loyang yang sudah diolesin minyak atau margarin biar nantinya nggak lengket. Ya bebas bentuknya, mau dibikin seperti bulan sabit kayak mau dibikin bulat-bulat, ya menurut Anda cocoknya seperti apa, tergantung seleranya ya. Biasanya sih kalau putri salju ya dibikinnya seperti itu, bulan sabit gitu sih. Terus ini di open ya kira-kira 30 menit lebih sih, kalau kita tergantung apinya ya. Yang penting jangan sampai kegosongan aja. Kalau udah matang wanginya biasanya ada wanginya gitu kalau udah mulai matang. Oke, nah ini kita bikin dari gula pasirnya, gula pasir, gula halus ya, kayak gula halus ditaburin gitulah pokoknya. Mau caranya pakai apa, kalau saya biasanya pakai seperti ini. Kalau Anda bisa pakai plastik bisa. Ini biar rata aja, soalnya ini tadi terlalu kelamaan, jadi harusnya agak panas tuh, masih agak panas baru langsung dikasih gula biar gulanya tuh nempel gitu. Kalau udah dingin biasanya kurang nempelnya. Makanya saya caranya begini nih, soalnya tadi agak kelamaan jadi udah keburu dingin kuenya. Oke, ternyata ini udah jadi ya. Ini siap dimasukin toples seperti ini buat makan cemilan santai di rumah. Oke, silahkan coba. Ini sangat simpel sekali buat Anda yang ingin belajar membuat kue. Oke, itu dia videonya. Semoga ini menjadi pengalaman baru buat Anda yang belum pernah mencobanya. Dan selamat buat Anda yang ingin mencobanya. Semoga berhasil. Saya yakin Anda pasti berhasil. Oke, silahkan komen di bawah ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe karena gratis. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses selalu.